Nah, bagi kalian yang merupakan fans dari Hunter x Hunter, kalian pasti sudah tidak asing dengan kebiasaan manga Hunter x Hunter ini yang sering hiatus. Di mana hal ini diakibatkan oleh kesehatan autornya yaitu Togashi Sensei yang sering memburuk, sehingga dia pun kadang tidak bisa melanjutkan cerita dari manga Hunter x Hunter ini. Bahkan saking seringnya masalah kesehatan Togashi Sensei ini muncul, dia itu sampai memberitahu bocoran ending dari cerita Hunter x Hunter untuk jaga-jaga jika seandainya dirinya tidak mampu melanjutkan manga itu, ataupun jika dia meninggal terlebih dahulu sebelum manganya itu selesai. Ya, kita sebagai fans Hunter x Hunter hanya bisa berdoa saja supaya kesehatan Togashi Sensei ini bisa terus membaik, supaya dia itu bisa melanjutkan manga masterpiece yang saat ini mulai masuk ke bagian yang seru dalam penjelajahan dak kontinen. Nah, di video kali ini admin mau coba ngebahas dan mengupas mengenai ending Hunter x Hunter yang sudah dibocorkan itu. Jadi seperti biasa tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Nah, di sini Togashi Sensei itu memberikan 3 macam ending, atau lebih tepatnya 4 macam ending dari cerita Hunter x Hunter ini. Togashi Sensei di sini menyebut kalau dirinya itu sudah menyiapkan 3 skenario ending berdasarkan reaksi dari para pembacanya. Yang mana maksudnya di sini, autor Hunter x Hunter itu sudah memikirkan atau bahkan menulis bagaimana cerita Hunter x Hunter itu berakhir, di mana endingnya itu ada 3 buah, yaitu ending A, ending B, dan juga ending C. Nah, setiap ending ini Togashi Sensei buat berdasarkan perhitungannya terhadap reaksi para pembaca. Apakah mereka akan senang dengan ending itu, atau mereka malah tidak puas dengan ending yang Togashi Sensei ini buat. Nah, untuk skenario A, Togashi menyebut jika tingkat kepuasan penggemarnya itu 50% dan 20% itu tidak puas. Ya, bisa dibilang ending A ini adalah ending yang paling diinginkan oleh para fans. Nah, ending apa yang diinginkan oleh para fans itu? Ya, di sini memang tidak ada informasi lebih lanjut. Tapi kita di sini masih bisa berspekulasi jika ending A ini lebih kepada happy ending di mana semua karakter utama itu berhasil bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka masing-masing. Ya, mirip-mirip lah seperti ending dari manga shonen kebanyakan. Lalu untuk ending B, Togashi menyebut jika tingkat kepuasan dan ketidakpuasan penggemar itu sama-sama 50%. Ya, ending ini sepertinya bukan ending terbaik bagi suatu cerita karena jaminan penggemar tidak akan puas itu sebesar 50%. Tapi meski tingkat ketidakpuasannya itu sampai 50%, tapi ini masih lebih mending daripada ending C, di mana untuk ending C itu sendiri, tingkat kepuasannya itu cuma 10% dan tingkat ketidakpuasannya itu sampai 90%. Alasan ending ini tetap dibuat meski punya tingkat ketidakpuasan yang tinggi itu adalah karena keinginan Togashi Sensei itu sendiri. Dia ingin membuat ending sebagaimana yang dia sukai, dan menurutnya itu cocok dengan cerita yang berjalan meskipun dia tahu kebanyakan penggemar itu tidak akan puas dengan ending tersebut. Ya, kalau kita melihat dari cerita Hunter x Hunter sekarang, mungkin ending C ini adalah bad ending di mana banyak karakter yang akan mati, dan para tokoh utamanya itu tidak bisa mencapai tujuan mereka. Yang mana hal ini tidak akan begitu mengherankan karena tokoh utama pada saat ini yaitu Kurapika saja, dia itu sudah mengorbankan umur terlalu banyak dalam pelayaran ke dak kontinen. Dan selain itu, musuh-musuh Kurapika yang baru muncul itu juga memiliki kekuatan yang sangat tidak ngotak. Belum lagi tidak ada jaminan semua karakter yang ikut ke dak kontinen ini akan bisa kembali dengan selamat ke dunia manusia. Karena kalau dilihat dari semua ekspedisi umat manusia ke dak kontinen, hanya sebagian kecil saja dari mereka itu yang bisa kembali dengan selamat. Jadi ya, jika kita pakai logika di dunia Hunter x Hunter, maka ending di mana semua karakter penting di kapal Blackwell ini berakhir tragis di dak kontinen tentu akan membuat para penggemar itu tidak puas. Ya, hal ini karena para penggemar itu ingin melihat dan mengetahui rahasia-rahasia apa saja yang masih tersembunyi di benua misterius tersebut. Nah, cerita lengkap dari skenario A, B, dan C ini memang tidak diceritakan lebih lanjut oleh Togashi Sensei. Tapi meski begitu, dia masih memberikan satu skenario terakhir untuk jaga-jaga jika seandainya takdir berkata lain, di mana dia lebih dulu meninggal sebelum sempat menyelesaikan cerita Hunter x Hunter ini. Oke, sekarang mari kita bahas apa yang ada di skenario D. Nah, skenario D itu dimulai dengan seorang gadis yang bernama Jin yang memancing di sebuah danau. Dia memegang pancingannya itu dengan sangat fokus, dan dia tidak membuat banyak gerakan selama menunggu umpannya itu dimakan. Lalu ketika pancingannya mulai terasa bergerak, Jin ini pun dengan seketika langsung menarik pancingannya itu, dan dia dengan sekuat tenaganya berhasil menarik keluar makhluk yang memakan umpannya tersebut. Ya, Jin ini berhasil menangkap monster yang bernama Leglor atau penguasa danau, seperti yang dilakukan Gon di awal-awal cerita Hunter x Hunter dulu. Jin di sini membawa monster itu ke kota dan menunjukkan monster itu kepada ibunya. Di sini Jin juga berkata ke ibunya seperti perjanjian yang mereka buat jika dia itu berhasil menangkap penguasa danau, maka ibunya harus berhenti terus-menerus menyuruh dirinya untuk menjadi seorang hunter. Ibunya ini pun cuma bisa mengangguk menerima kekalahannya, dan Jin ini pun membawa penguasa danau itu pergi untuk dibersihkan.
Nah, di sini ibu jin ini mulai berkeluh kesah kepada suaminya yang ada di sampingnya itu mengenai anak mereka yang tidak ingin menjadi hunter. Si ibu berkata kalau anaknya itu tetap memegang impiannya untuk tidak pernah meninggalkan pulau tersebut dan tumbuh besar di sana hingga dia mewarisi toko milik kedua orang tuanya ini. Si suami yang mendengar keluh kesah istrinya ini pun cuma tertawa karena dia sebenarnya juga mendukung impian dari putrinya tersebut. Tentu melihat suaminya yang tertawa ini, ibu jin ini pun sampai menghela nafas sambil berkata, jika sifat suami dan anaknya ini pastilah bawaan dari sifat nenek Mito dan juga nenek Noko. Ya, nenek Mito yang disebut oleh ibu jin ini adalah Mito yang merawat Gon dari kecil. Yang mana itu artinya, ibu dari jin ini adalah cucu dari Gon itu sendiri. Dimana karena dia sering mendengar cerita mengenai petualangan Gon, dan dia juga tahu kalau Gon itu adalah hunter yang terkenal, maka cucu Gon ini ingin anak perempuannya yaitu Jin tadi mengikuti langkah kakeknya tersebut. Nah, di sini juga terungkap kalau Gon itu ternyata menikah dengan gadis dari Pulau Paus yang bernama Noko. Dan kalau kita ambil kesimpulan dari perkataan cucu Gon yang menyebut Gon itu hunter terkenal, maka sepertinya Gon itu berhasil mendapatkan kekuatan dennya lagi. Dan dia sering meninggalkan Pulau Paus itu untuk pergi ke berbagai belahan dunia untuk melakukan petualangan hebat yang lainnya. Di mana hal ini jugalah yang menjadi alasan dari jin ini untuk tidak ingin menjadi hunter. Karena setiap kali Gon itu menceritakan cerita tentang petualangannya menjadi hunter, istri Gon yaitu Noko selalu diam-diam menjauh dari Gon dengan ekspresi yang sedih. Ya, hal ini karena di saat Gon itu sibuk berpetualang, Noko ini malah ditinggal sendirian di pulau. Dan dia harus menunggu waktu berbulan-bulan dalam perasaan cemas hingga Gon itu kembali lagi ke Pulau Paus. Jadi jin di sini memutuskan untuk tidak menjadi seperti kakeknya, di mana dia itu tidak ingin membuat orang yang dia sayangi menunggu dirinya dalam waktu yang lama dengan perasaan khawatir. Nah, kemudian dari jin yang sedang membersihkan Lake Lord atau monster penguasa danau ini untuk dibagikan ke penduduk kota, Shen pun beralih ke sebuah burung yang terbang dari Pulau Paus ini ke tempat yang lain. Burung itu melewati kota dan orang-orang di kota tersebut, di mana di antara banyak orang yang dilewati oleh burung ini, kita ditunjukkan anak laki-laki dari karakter yang kita kenal, putri dari karakter yang kita kenal, bahkan cucu dari karakter yang sudah kita kenal tinggal di tempat yang berbeda-beda. Dan mereka semua itu terlihat tersenyum sambil menatap ke arah langit. Scene ending ini pun diakhiri dengan burung tadi yang terbang ke tempat yang jauh dan menghilang di balik cakrawala. Ya, di sini sepertinya anak laki-laki, anak perempuan dan cucu yang disebut tadi itu merupakan keturunan dari Killua Kurapika dan Leorio yang sudah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan karena Kurapika dan Leorio punya keluarga sampai punya anak dan cucu, maka kita bisa anggap kalau penjelajahan mereka ke dak kontinen itu berakhir dengan kesuksesan, di mana mereka itu bisa pulang dengan selamat dari benua mengerikan tersebut dan kembali melanjutkan hidup mereka. Tapi ya, semua yang admin bahas dari tadi ini cumalah skenario D, alias ending yang kita dapatkan jika kemungkinan terburuk di mana Togashi Sensei tidak bisa menyelesaikan cerita Hunter x Hunter ini benar-benar terjadi. Dan ini pun sebagian besarnya juga berisi analisa dari admin, di mana tentu ada kemungkinan kalau analisa admin ini bisa saja salah. Nah, kalian bisa cek sendiri bocoran ending Hunter x Hunter ini di link yang admin sematkan pada deskripsi video ini. Dan kemudian kalian juga bisa menilai sendiri bagaimana ending tersebut kalau dianalisa menurut pendapat kalian pribadi. Karena seperti manganya yang sulit untuk dimengerti dalam sekali baca, bocoran endingnya itu juga agak sulit dipahami dan membuat kita bisa menyimpulkan ending itu berdasarkan interpretasi kita masing-masing. Nah, menurut kalian bagaimana dengan bocoran ending dari skenario D ini? Apakah kalian itu puas dengan ending tersebut? Atau kalian malah ingin keturunan Gon ini juga menjadi hunter seperti yang Gon itu lakukan? Ya, silakan tuliskan pendapat kalian itu di dalam kolom komentar. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, share juga video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.